Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Delia Apriani dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit sakit MAG. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit MAG? Penyakit MAG atau dispepsia adalah rasa tidak nyaman di perut, seperti perut rasa penuh, rasa panas pada perut bagian atas, serta kembung. Gejala ini paling sering terjadi selama atau beberapa saat setelah makan. Setelah MAG dapat terjadi akibat gangguan kesehatan atau penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan sakit MAG antara lain penyakit reflux, asam lambung atau GERD, tugak lambung, peradangan lambung atau gastritis, gangguan pada otot lambung atau gastroparesis. Faktor resiko sakit MAG. Selain beberapa penyebab di atas, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya sakit MAG, yaitu merokok, mengonsumsi minuman berkafein, beralkohol, atau bersoda secara berlebihan, makan terlalu cepat dan terlalu banyak. Beberapa contoh obat yang dapat diresepkan dokter adalah omeprazol, antacid, antibiotik, dan antidepresan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah sakit MAG, yaitu membatasi konsumsi pedas, menghindari minuman alkohol, tidak merokok, rutin mencuci tangan. Diagnosa penyakit MAG. Sebagai langkah awal, dokter akan melakukan tanya jawab terkait gejala dan riwayat kesehatan pasien. Dokter juga akan menanyakan obat-obatan yang dikonsumsi dan gaya hidup pasien. Lalu selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh meliputi pemeriksaan perut, pemeriksaan nyeri perut, pemeriksaan pada mata. Dan selanjutnya akan ada tes darah, tes pernapasan, USG perut, ronsen, CT scan, endoskopi. Tetapi harus diingat, endoskopi hanya untuk usia di atas 60, muntah, terus-terusan, dan penurunan berat badan yang tinggi. Berikut ini 3 komplikasi yang berkaitan dengan penyakit MAG, antara lain esophagus Barrett. Esophagus Barrett disebabkan oleh paparan asam lambung di kerongkongan secara terus-menerus yang menyebabkan perubahan pada sel-sel di lapisan bagian bawah kerongkongan menjadi sel kanker. Yang kedua yaitu ada stenosis pylorus. Komplikasi ini terjadi ketika asam lambung menyebabkan iritasi jangka panjang pada lapisan sistem pencernaan. Pylorus adalah jalur antara lambung dan usus kecil. Pada kasus stenosis pylorus menjadi parut dan menyempit, akibatnya makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Yang ketiga yaitu ada penyempit esofagus. Penyempit esofagus terjadi bila seseorang mengalami sakit MAG berulang akibat reflux asam. Gejala yang muncul biasanya berupa sulit menelan dan nyeri pada bagian dada. Cara mengatasi penyakit MAG bisa dilakukan beberapa cara, diantaranya makan porsi sedikit tapi sering, jangan langsung rebahan setelah makan, batasi konsumsi makanan pedas, asam, dan berlemak, konsumsi makanan yang mengandung probiotik, minum teh herbal, istirahat yang cukup, dan minum obat MAG. Gejala MAG bersifat kambuhan. Maksudnya gejala dapat hilang ketika Anda obati dan dapat muncul di kemudian hari karena terpicu berbagai hal. Salah satunya berkaitan dengan kebiasaan. Maka bila Anda ingin mengatasi MAG, mengobati gejalanya hanya dengan obat tidak cukup. Kebiasaan yang memicu MAG kamu juga harus diubah. Sakit MAG sebaiknya jangan dibiarkan saja. Segera kunjungi dokter bila kamu mengalami gejala-gejala sakit MAG seperti di atas, agar bisa mendapatkan penanganan segera untuk melakukan pemeriksaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan kurang dari penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.